Jadi kalau kita memberi sesuatu untuk orang, sebelumnya kita mengatakan Tuhan yang Maha Kasih. Kasih Tuhan ini yang kita katakan. Lalu juga kita memberi karena kita pertama tadi digerakkan oleh Tuhan, yang kedua karena apa yang kita punya. Kita memberi apa yang kita punya. Dan pemberian yang paling utama sebetulnya adalah pemberian perhatian. Perhatian ini yang harus kita berikan kepada orang. Dan bukan hanya perhatian, tetapi juga pemberian diri kita kepada orang. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Ini yang sebetulnya mau dibangun. Sehingga orang tidak akan memilah-milah mana orang yang memusuhi dia, mana kriteria orang yang dianggap musuh, mana orang yang dia cintai. Pendek kata, ini menjadi sikap sehari-hari. Maka kita diajak oleh Tuhan, mari kita membenahi diri kita supaya kita mampu lebih dipakai oleh Tuhan untuk memperhatikan sesama kita dengan lebih baik lagi. Di ufuk langit surya sudah terbit, menghalau kabut dan gelap gulita, dilambangkannya Kristus Tuhan kita yang telah bangkit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Ibu, bapak, saudari-saudara terkasih, kita hening sejenak, kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah, Engkaulah yang Maha Baik. Putramu telah merendahkan diri dan rela menjadi miskin demi kami. Semoga kami pun semakin kaya dalam pelayanan kasih kepada sesama, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Engkau menyuruh Israel berbuat dosa. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sesudah Nabot dibunuh, Tuhan bersabda kepada Nabi Elia orang Tisbe, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, Raja Israel di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah sabda Tuhan, engkau telah membunuh dan merampas. Katakan pula kepadanya, beginilah sabda Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ pula lah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku." Jawab Elia, "Memang sekarang aku akan mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Sungguh, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yeroboam bin Nebat dan seperti keluarga Baisa bin Ahia, sebab engkau telah menyakiti hatiku dengan menyebabkan orang Israel berbuat dosa." Juga mengenai Isabel, Tuhan telah bersabda, "Anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Siapa saja dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara."
Sesungguhnya tidak pernah ada orang yang seperti Ahab yang memperbudak dirinya dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji. Ia mengikuti berhala-berhala seperti orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan sangat lamban. Maka bersabdalah Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, "Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Palingkanlah wajah-Mu dari dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah penyelamatku, maka lidahku akan memasyurkan keadilan-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini." Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Perintah baru ku berikan kepadamu, sabda Tuhan. Kasihilah sesamamu sebagaimana aku mengasihi kamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Yang sama. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian, karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil di sana memang sebetulnya agak sulit untuk diungkapkan dalam hidup kita sehari-hari. Sulit untuk istilahnya mengasihi sesama dengan paripurna, termasuk orang-orang yang memusuhi kita. Sulit, tetapi harus dilakukan. Tuhan sendiri itu menginginkan kita melakukan itu, karena memberikan kebaikan itu harus menjadi dasar
yang ada di dalam hati ini. Bukan berdasarkan siapa yang akan diberi, tetapi aspek memberi ini sudah ada di dalam diri ini. Sehingga dengan mudah Tuhan menginginkan kalau sudah ada sikap kasih di dalam hati ini, dia akan mudah untuk memberi kepada siapa saja orang yang dihadapinya, termasuk orang-orang yang memusuhinya. Kalau dia berdasarkan pada siapa dia memberi, maka dia hanya pilih-pilih saja. Menurut kriteria dia akan memberikan kepada orang-orang tertentu. Tetapi kalau dasarnya itu dimulai dari hati yang penuh kasih, maka dengan mudah dia mau memberi kepada siapapun tanpa ada kriteria orang itu seperti apa. Ibu bapak, saudara kasih, dengan demikian kita bisa melihat bahwa Tuhan lebih menginginkan kesempurnaan itu bukan dalam hal sikap memberinya itu, tapi sesuatu yang muncul dari dalam. Kalau muncul dari dalam, sebetulnya ini menjadi tanda bahwa dia sudah bekerja sama dengan Tuhan. Dia sudah bekerja sama dengan Tuhan yang menuntun dia, yang mendampingi dia, dan yang memberikan kesempatan kepada dia untuk melakukan kebaikan. Jadi kesempurnaannya ditampakkan dari apa yang ada dalam diri ini. Bagi diri kita, ini yang harus kita bangun. Yang kita bangun adalah kedalaman hati kita. Ini catatan yang pertama. Kalau demikian, yang kita cari adalah sebetulnya pelampiasan kasih. Ini harus ada. Tentu saja kita harus membacanya dengan kacamata positif. Lalu kalau ibu bapak perhatikan sekarang ini, kalau orang memberi itu seringkali justru menjadi konten YouTube. Orang memberi lalu dia membuat siaran sendiri di medsos lalu disiarkan di YouTube. Saya tidak tahu apa tujuan orang itu. Tujuan orang itu tentu saja untuk supaya orang-orang yang melihat kontennya itu melihat bahwa dirinya yang membuat itu adalah orang yang baik. Ya, kita bersyukur makin lama makin banyak orang yang baik. Tapi baik diukur dari memberi. Bukan kebaikan diukur dari perhatiannya, tapi dari memberi. Itu pun juga orang-orang zaman sekarang masih akan bertanya, apa yang diberinya? Berupa apa yang diberinya? Seolah-olah pemberian yang baik adalah pemberian yang kalau orang membeli di toko harganya mahal. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, ini tren zaman sekarang yang harus kita lawan juga. Kita memberi bukan untuk kita mewartakan siapa diri kita, tapi justru di sana kalau itu keluar dari hati, yang kita wartakan hanya satu sebetulnya, Tuhan. Tuhan itu yang kita wartakan sebetulnya. Jadi kalau kita memberi sesuatu untuk orang, sebetulnya kita mewartakan Tuhan yang Maha Kasih. Kasih Tuhan ini yang kita wartakan. Lalu juga kita memberi karena kita pertama tadi digerakkan oleh Tuhan, yang kedua karena apa yang kita punya. Kita memberi apa yang kita punya, dan pemberian yang paling utama sebetulnya adalah pemberian perhatian. Perhatian ini yang harus kita berikan kepada orang, dan bukan hanya perhatian, tetapi juga pemberian diri kita kepada orang. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, ini yang sebetulnya mau dibangun, sehingga orang tidak akan memilah-milah mana orang yang memusuhi dia, mana kriteria orang yang dianggap musuh, mana orang yang dia cintai. Pendek kata, ini menjadi sikap sehari-harinya. Maka kita diajak oleh Tuhan, mari kita membenahi diri kita supaya kita mampu lebih dipakai oleh Tuhan untuk memperhatikan sesama kita dengan lebih baik lagi. Selamat merenungkan. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Kasihilah musuh-musuhmu dan doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Semoga karena cinta kasih itu kami semakin digerakkan untuk hidup
dan melayani sesama, sambil terus mengharapkan memandang kemuliaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam satuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua di dalam hidup, keluarga, komunitas, pekerjaan, dan rencana baik kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara, marilah kita pulang, kita wartakan Injil Tuhan.